Teman-teman, apa kabar? Sehat ya? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita selalu dalam kesehatan, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu semangat dalam menjalani aktivitas. Awia hari ini ingin berbagi pengalaman atau berbagi apa ya, bukan berarti harus mengajari gitu, tetapi ya ini hanya sharing saja bahwa ada hal-hal yang mungkin kita berikan, yang Helga berikan bisa membagikan semangat teman-teman gitu ya, khususnya bagi teman-teman yang memang kesehariannya dengan dirinya sendiri dalam kesendirian, tanpa keluarga misalkan, atau tanpa pasangan, atau tanpa anak gitu ya. Artinya memang keterkaitannya adalah dengan sendirinya itu gitu ya. Tapi alone nggak loneliness kan gitu ya. Oke, membangun kekuatan dalam kesendirian. Kayaknya kalau kita bicara sendiri, bicara kesendirian, kadang-kadang orang itu memberikan ekspresi yang kayaknya kasihan gitu ya, dia sendiri gitu, terus tinggal sendiri, terus apa-apa sendiri kan gitu ya. Tapi sebenarnya tahu nggak sih, orang-orang itu dengan rasa-rasa kasihan kepada orang yang semua-semuanya serba sendiri, orang tersebut sebenarnya justru nggak apa-apa tuh, fine-fine aja gitu ya, happy-happy aja, dan dia bisa men-tackle apapun gitu ya dengan kesendiriannya. Bukan untuk menunjukkan bahwa dia mampu atau dia bisa atau dia sombong dan segala macam, tapi sometimes kesendirian itu memang menuntut sesuatu harus lebih eh, apa ya, melakukan sendiri dan memang harus lebih tough gitu ya. Kita lihat yuk bagaimana sih membangun kekuatan tersebut. Ya, yang pertama adalah ya kalau kita udah bicara sendiri, pasti kan harus mandiri ya gitu. Karena apa? Kita kan nggak minta tolong sama orang lain, kita nggak ada orang lain yang tinggal bareng sama kita, terus nggak ada siapa-siapa gitu ya, automatically ya. Jadi maka kita bicaranya adalah harus mandiri ya. Hidup sendiri itu dapat menjadi peluang loh buat kita untuk memperkuat lagi kemandirian, benar nggak? Karena kalau kita masih ada orang yang di samping kita, atau mungkin ada orang, artinya nggak sendiri lah ya. Jadi kita masih ada ketergantungan gitu. Tapi ternyata ketika situasinya menuntut kita memang harus sendiri, maka otomatis peluang untuk hidup mandirinya itu udah berjalan ya gitu ya. Dan ini bisa melibatkan kemampuan keputusan sendiri. Semua semuanya sendiri. Dia mengambil keputusan sendiri. Terus punya masalah menyelesaikannya sendiri, terus belajar mengandalkan diri sendiri. Jadi tentunya membangun kemandirian ya dengan hidup sendiri itu gitu. Nah, kekuatan yang berikutnya adalah ketahanan emosional ya. Kesendirian dapat menjadi latihan dalam membangun ketahanan emosional kita. Bener banget gitu ya. Ketika seseorang belajar untuk menghadapi kesepiannya atau rasa hampa tanpa bergantung pada kehadiran fisik orang lain, kita gitu ya bisa menguatkan kesehatan mental dan emosional kita. Iya bener gitu kan. Kenapa? Karena ya itu tadi gitu ya. Kita bisa kontrol gitu ya. Kita mau apa maksudnya sedih atau kesel apa segala macam itu bisa apa tertata gitu ya. Jadi bisa dan apa eh, karena nggak ada orang lagi, jadi bisa tertahan gitu ya. Terus bisa membuat mental kita juga lebih baik gitu. Dan berikutnya adalah selain kemandirian emosional, menemukan diri sendiri. Teman-teman tahu nggak, mengeksplorasi bagaimana hidup sendiri itu bisa menjadi kesempatan buat kita loh untuk bisa mengembangkan identitas kita. Ya itu tadi, karena dengan kesendirian itu kita membangun sebenarnya gimana sih kita, identitas kita, terus tanpa ada pengaruh dari orang lain gitu ya. Seseorang memiliki ruang untuk menjelajahi minat pribadi, terus membangun aspirasi gitu ya. Jadi tapi nggak juga hal-hal itu semua juga nggak terungkap karena kehadiran orang lain atau kehadiran sosial orang lain. Jadi memang eh, ketemu jati dirinya lah ya gitu. Oh ini loh ternyata seorang aku tuh seperti ini gitu ya. Terus
kemampuannya tuh begini, terus aku tuh sebenarnya begini, ini begini. Tapi memang itu untuk menemukan diri kita sendiri gitu ya, jati diri kita sendiri gitu. Nah, terus penguatan hubungan diri. Teman-teman perlu digarisbawahi ya, maksudnya menjalin penguatan hubungan diri itu adalah menjalin hubungan sehat dengan diri sendiri gitu ya, sebelum kita menjalin hubungan dengan orang lain gitu ya. Hidup sendiri itu mungkin seseorang untuk lebih memahami kebutuhan mereka sendiri. Nah, menentukan batasan yang sehat, terus tumbuh pribadi yang sebelum masuk interpersonal yang lebih dalam gitu kan ya. Jadi kita bisa kuatkan diri kita sebelum kita membantu orang menguatkan dirinya gitu ya. Jadi kalau misalkan orang bisa melihat ya bahwa dia tuh bisa ya hidup sendiri, dia tuh ini ya, dia tuh kuat ya gini ya. Iyalah, karena kita tuh yang benar-benar harus kuat diri kita lah. Kita nggak bisa kalau kitanya lemah, kalau kitanya rapuh ya susah gitu ya. Sementara kita harus tetap struggle gitu ya, tetap di luar sana kita harus terlihat profesional, terus di luar sana kita harus terlihat happy, harus terlihat ceria, terus terlihat bahagia gitu ya, tanpa nggak perlu orang tuh tahu dengan apa-apa yang terjadi dalam kesendiriannya gitu ya. Jadi memang benar-benar dikuatkan banget gitu ya. Nah, yang berikutnya adalah kreativitas dan introspeksi. Ya, mendeskripsikannya gimana nih kalau kita bicara kesendirian gitu ya. Tapi ternyata kadang-kadang ya kalau udah dalam satu kesendirian itu ada hal-hal yang membangun kreativitas loh gitu ya. Karena apa? Dia tuh tenang gitu ya. Ih, enak banget gitu ya, tenang. Jadi bisa keluar ide-ide yang banyak gitu ya. Terus juga bisa mengekspresikan kreatif-kreatif yang lain tanpa ada gangguan-gangguan dari luar gitu ya. Jadi hening gitu ya, sepi, hening sepi sama ya gitu. Terus pas kan orang semua pada tidur, terus kita masih begadang, terus banyak ide-ide gitu kan, banyak kreativitas, banyak sesuatu yang harus dibangun, kita harus gimana dan segala macam gitu ya. Nah, terus yang berikutnya adalah keberanian dalam kesendirian. Iyalah, pokoknya orang itu kalau udah sendiri harus berani gitu. Jangan jadi kita ada worry sesuatu gitu ya. Mengajukan gagasan bahwa hidup sendiri membutuhkan keberanian dalam menghadapi tantangan hidup gitu. Tanpa dukungan langsung dari orang lain. Jadi kita nggak ada support dari orang lain. Nah, ini melibatkan kemampuan untuk tetap teguh dan tidak menyerah meskipun dihadapkan pada kesulitan atau kesepian. Jadi bukan berarti sok berani gitu ya, atau sok mampu hidup sendiri, enggak juga. Tapi ini adalah situasinya memang sudah dihadapkan dengan kesendiriannya. Ya udah, situasi tersebutlah yang akan menuntut kita untuk menjadi orang yang berani gitu dan harus tegar dalam menghadapi sesuatu gitu ya. Nah, sebelum ucapan terima kasih, aku mau buatkan sedikit nih, teman-teman. Ingat nggak ketika kita membangun kekuatan dalam kesendirian, ada kata-kata yang saya masih ingat sampai sekarang, pesan terakhir dari almarhum ayah sebelum meninggal. Banyak sekali yang dia sampaikan. Almarhum banyak menyampaikan banyak pesan. Tapi ada pesan yang benar-benar mengena sekali. Saat itu kurang lebih sekitar 3 hari sebelum meninggal, almarhum menyampaikan bahwa saya untuk tetap tegar dan jangan merasa hidupnya sendiri gitu. Waktu itu ya saya nggak pernah berpikir bahwa itu adalah akan menjadi pesan terakhir sebelum almarhum meninggal, karena kurang lebih sekitar 2 atau 3 hari lagi mau meninggal. Jadi saya menanggapinya yang kenapa gitu. Jadi nggak kepikiran bahwa itu pesan terakhir mau meninggal. Beliau menyampaikan jangan merasa hidup sendiri ya nanti gitu. Tolong tanamkan di dalam jiwa kamu, di dalam hati kamu bahwa ada Allah yang selalu menemani kamu selama 24 jam dan juga ada malaikat di kanan dan kiri yang selalu menemani kamu juga. Itu harus ada ya di hati. Jadi dimanapun, kapanpun, atau di sini, di rumah, kamu tinggal sendiri, tapi kamu jangan pernah
merasa sendiri. Tanamkan di dalam hati bahwa ada Allah yang selalu menemani kamu 24 jam. Yang kedua, pesannya beliau belum meninggal, bahwa selalu berdialog ya, gitu. Selalu berdialog dengan Allah, sampaikan keluh kesah, kesedihan, kebingungan, apapun, sampaikan sama Allah. Lewat sholat, lewat mengaji, lewat berdoa, lewat tengah malam, bangun di tahajud, semuanya sampaikan. Jangan menyampaikan keluh kesah apapun pada orang lain, tapi cukup sampaikan hanya kepada Allah, biar Allah yang akan memberikan solusi, yang memberikan jalan, yang memberikan semua yang terbaik buat kamu. Pesannya. Nah, sejak saat itu dikuatkan seperti itu, bahwa semua-semuanya selalu ada Allah, dan ditanamkan ada Allah, dan kamu tidak akan pernah sendiri, dan selalu menyampaikan apapun sama Allah. Ibaratnya, kalau kamu pun sendalnya putus, kamu bilanglah sama Allah, ya Allah ini kenapa sendal putus, mudah-mudahan bisa diganti sendal yang baru, misalkan. Atau hal-hal kecil lah, ya Allah misalkan hari ini aku mau misalkan aku harus mau nyari sesuatu, mudah-mudahan hari ini bisa ketemu. Ya Allah, misalkan hari ini aku mau pergi, mudah-mudahan aku bisa selamat sampai tujuan, mudah-mudahan dimudahkan dan lain sebagainya. Intinya semuanya berdiskusi, berdialog sama Allah, terus juga meminta petunjuk dan arah semua sama Allah, bukan sama orang lain. Dan tahu teman-teman, inilah yang membuat aku bisa menjalani kesendirian sampai saat ini, ya, dengan semuanya yang diamanatkan, dan aku lakukan semua itu. Jadi aku nggak pernah merasa sendiri di rumah, aku nggak pernah merasa kesepian, aku tidak merasa sedih gitu. Karena apa? Ya itu tadi, almarhum ayah menyampaikan, tanamkan di dalam hati dengan Allah, dan selalu berdiskusi dan berdialog pada Allah, selalu mengaji, berdoa, dan curhat sama Allah. Jadi kamu nggak akan merasa hidup sendiri. Yuk teman-teman, kita berbagi sama-sama, dan sampai kapanpun kita tentunya ingin menjadikan orang yang bahagia untuk diri kita, keluarga kita, dan orang-orang tersayang. Dan satu lagi, bahwa pada akhirnya pun kita juga akan hidup sendiri. Kenapa? Maupun kita pada saat kita sudah meninggal, kita pun juga sendiri di kuburan, sendiri juga menanggung jawab dosa-dosa, apapun amal baik, amal kebaikan kita, dan juga mungkin dosa-dosa kita. Dan di alam barzah pun kita akan sendiri. Jadi semua pesanku kepada orang-orang yang memang menjalani hidup sendiri dengan kesendiriannya, please mereka jangan dikasihani. Atau kalau memang kalian kasihan kepada kita yang hidup sendiri, tidak perlu ditunjukkan, karena itu akan memberikan rasa yang gimana ya, bikin kita agak apa sih gitu. Kita oke-oke aja tuh, kita fine-fine aja tuh, karena kita memang ada Allah yang menemani kita. Jadi kalau misal ada rasa kasihan atau apa, ya udah tidak usah diucapkan gitu ya. Kalaupun memang iba atau empati ya boleh, tapi tidak harus diucapkan. Yang kasihan ya dia hidupnya sendiri, nggak usah seperti itu. Karena bagi kita orang-orang yang hidup sendiri, kita tuh udah tegar kok, insya Allah gitu ya, karena kita punya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.